Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan RDR Studio di sini. Di sini gue bakal share tentang penggunaan Medibank Pen Pro. Medibank Pen Pro adalah software free yang bisa teman-teman download di situs medibankpen.com. Software ini cukup ringan, bisa digunakan di laptop ataupun PC dengan RAM 2 atau 4 GB saja. Lalu juga Medibank ini support untuk PC Windows dan juga Mac OS. Selain itu ada juga versi Android smartphone dan juga iPhone iOS. Nah, ketika teman-teman pertama kali membuka Medibank, biasanya itu ada sedikit pop-up message untuk mendaftar ke Medibank. Tapi sebenarnya teman-teman bisa untuk tidak mendaftar. Itu tinggal di skip aja, teman-teman akan berada pada user interface utama dari Medibank. Nah, biasanya user interface-nya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman, aslinya. Tapi gue lebih suka untuk sedikit melakukan kustomisasi seperti menghilangkan bagian brush size dan juga reference seperti ini sehingga tampilannya menjadi sedikit lebih compact. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dari Medibank pertama kali adalah teman-teman harus tahu di mana letak dari tools dan juga menunya. Di bagian atas ini teman-teman akan menemukan menu seperti file untuk membuat kanvas baru, lalu ada save, ada edit, layer, dan lain sebagainya. Jadi ini bagian menu barnya di bagian atas. Di bagian kiri ini yang vertikal ini adalah tools seperti brush, ada juga eraser, dan juga pen bucket tool. Ada color bar atau color wheel untuk memilih warna yang akan teman-teman gunakan di brush ataupun di pen bucket toolnya. Juga ada palet. Ini ketika di awal harusnya tidak ada ya teman-teman, karena ini sudah saya buat selama saya menggunakan Medibank Pen. Lalu di bagian bawah sini ada ukuran dan juga opacity dari brushnya itu sendiri dan juga tipe dari pen atau pensil yang akan digunakan. Sebelah kanan ada navigator dan ini adalah layer tab yang isinya adalah layer-layer yang kita gunakan. Kita mulai aja langsung penggunaan Medibank step by step secara sederhana. Untuk membuat kanvas baru, teman-teman bisa klik file, lalu klik new. Lalu teman-teman bisa ubah ukurannya. Di sini katakan saya ingin membuat menjadi 1920 kali 1080 pixel, bukan cm ya. Lalu kita bisa klik OK. Dan sekarang kita sudah punya ada kanvas di area menggambar kita. Nah, sekarang posisinya kanvasnya ini ada checkerboard marknya seperti hitam putih ini tandanya tidak ada apapun di kanvas kita. Tidak ada warna putih, tidak ada warna hitam, tidak ada apapun. Jadi kalau ada warna putih itu nanti dia harus jadi putih seperti ini. Tapi karena sekarang tidak ada apapun, jadi ya checkerboard aja. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah menulis layer 1 ini menjadi background, namanya bisa kita ganti. Lalu saya isi dengan warna putih seperti ini dan saya lock sehingga tidak bisa diubah sama sekali. Setelah membuat layer background putih yang di lock, kita bisa membuat layer baru, color layer baru dengan cara klik icon yang ada di bawah pojok kanan ini. Lalu saya akan memberi nama ini sketsa. Kalau sudah, saya kembali ke bagian pemilihan brush. Di sini aktif di brush. Saya akan pilih pensil dan warna merah agak gelap sedikit. Lalu membesarkan brushnya dan mengecilkan sedikit opacity-nya. Jadi gini teman-teman, kalau opacity-nya itu 100%, maka gambarnya atau visualnya itu akan solid seperti ini. Tapi ketika kita kurangi, katakan jadi sekitar 60%, jadi dia agak tembus. Kalau lebih kecil lagi dia semakin tembus. Jadi opacity itu bergantung kepada solid atau tidaknya visual yang kita tampilkan. Saya akan pilih pensil. Kali ini kita akan membuat ilustrasi sederhana saja. Sini saya akan membuat sketsa. Jadi sketsanya seperti ini ya. Sketsanya kita mau buat karakter seperti ini. Nah, sketsa ini penting teman-teman untuk dipisah karena kita berharap ke depannya kita bisa menggunakan sketsa ini untuk keperluan yang lain lagi. Jadi
Sebenarnya ada banyak orang yang berpikir kenapa harus pakai sketsa, kenapa nggak langsung aja menggambar. Itu juga bisa, tapi untuk konteks membuat gambar yang lebih proporsional dan juga terlihat lebih seimbang, itu ada baiknya kita menggunakan sketsa. Kalau sudah teman-teman, sketsanya ini akan saya rubah opacity-nya menjadi lebih rendah, mungkin sekitar 50%, dan membuat layer baru di atasnya dengan klik icon create new color layer, dan akan saya beri nama line art. Oke, untuk line art saya akan menggunakan pen dengan warna yang agak sedikit lebih gelap. Oke, ukurannya sekitar 25. Lalu correction-nya bisa saya naikkan. Jadi kalau correction-nya rendah teman-teman, gambarnya agak sedikit-sedikit jittery, tapi ketika kita naikkan correction atau stabilization-nya itu akan lebih halus lagi. Oke, kita bisa zoom seperti ini. Lalu kita bisa mulai membuat line art berdasarkan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau sudah selesai line art teman-teman, kita bisa menonaktifkan layer sketsa tanpa perlu menghapusnya. Caranya, kita klik saja bagian ini untuk menonaktifkan layer sketsanya. Kita buat layer baru lagi, kali ini akan saya beri nama color. Dan kita bisa menggunakan pen bucket tool dengan memilih icon ini atau klik J di tombol keyboard yang kita punya. Oke. Sekarang kita bisa tinggal warnai karakter kita sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke. Sudah selesai untuk posisi gambar dari karakter kita, agak sedikit kurang tengah, jadi saya pindahkan ke tengah seperti ini ya. Nah, itu teman-teman, tadi adalah 3 langkah mudah untuk membuat ilustrasi di Medibank Pen Pro ataupun software yang lainnya. Sebenarnya langkahnya sama saja kurang lebih teman-teman, yaitu langkah pertama kita membuat sebuah sketsa. Lalu sketsa tadi kita gunakan untuk kita jadikan acuan untuk membuat sebuah outline, karena ini gambar, ini sebuah drawing, bukan sebuah painting. Lalu outline tadi kita gunakan lagi untuk bagian selanjutnya, yaitu coloring ya, atau bisa dilanjutkan lagi dengan shadow, highlight, dan sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi video tutorial singkat penggunaan Medibank Pen Pro. Semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar, melalui DM di Instagram ardi.arstudio, ataupun di YouTube kita di channel Ardi Art Studio. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, pastinya banyak kekurangan. Stay awesome as always, bye.